Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi thalibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Mabadu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Rabb, tempat bergantung Allahus Somad. Rabb, tempat meminta segala sesuatu. Selayaknya lah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk adab kita kepada Allah yang telah dan terus senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kemudian juga adab kepada Rasul, kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji iman yang menjadi dasar fondasi iman. Kemudian apa? Apa itu? Sudah diresum iman. Apa itu di sana? Apa itu? Banner itu iman. Habis iman apa? Ada ilmu, amal. Ada juga iman sebelum Al-Quran. Apa yang ditulis di resumenya apa? Iman sebelum adab, adab sebelum ilmu. Sehingga orang membangun itu bisa kokoh atau berhasil kalau benar secara ilmu konstruksi bangunan. Ini bangunan iman, akidah atau syariah, puncaknya akhlak. Ini juga ada konstruksi susunannya yang benar, sehingga kemudian bisa berhasil atau sukses. Dikaitkan dengan pendidikan, maka alumninya bisa wangi, bisa berakhlak mulia, bisa sesuai atau menjadi insan adabi, insan Qur'ani, generasi Rabbani, khairu ummah, banyaklah istilahnya, ya. Tentu harus benar, cara pandangnya benar, kemudian ikhtiar materi kurikulumnya juga susunannya
benar. Dalam mukadimah tadi kemudian sudah Abi bacakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Surat Al-Hujurat ayat 15. Sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang amanu billah. Beriman kepada Allah. Ya Rizki, beriman kepada Allah, di dalamnya Allah yang Rob. Apa artinya Rob Ki? Nanti ya diteleponin umimu. Mau sate padang apa nanti. Semalam Abi kira udah nelpon sama Biadi, belum ya? Amanu billah, beriman kepada Allah, Allah Rob yang mengatur. Mudabbir, yudabbirul amra minas sama'i wal ard. Allah yang ngatur langit dan bumi, bergantinya silih bergantinya malam, siang dan malam, ya. Termasuk di dalamnya takdirmu di sini nih loh. Sudah diatur. Tinggal 2 bulan lagi. Ya. Gak bisa orang keluar dari ketetapan Allah, mau lari dari kenyataan, gak bisa. Ya Repan, gak bisa. Ada Allah yang kuasa. Repan, sudah keluar. Tolong Pak Ustadz, tinggal 2 bulan, nanti gak bisa pindah lagi ujiannya. Pak Ruby datang minta tolong, gak jadi keluar. Ya kan itu. Rizky, Ustadz, tinggal 2 bulan. Kamu bersyukur sudah hampir kurangi itu mondoknya dari harusnya 5 tahun jadi 4 tahun. Iya kan? Coba kalau nggak di sini apa bisa? Masuk kelas 2. Iya kan? Langsung dilompatin. Jadi cuma 4 tahun sudah lulus. Mondoknya ini di sini nih. Tempat yang entah kamu anggap apa ini. Apa penjara apa, cuman 4 tahun, harusnya 5. Tapi udah mikirin sekali mendiskon kamu nggak tanggung-tanggung 1 tahun. Udah terima pesanannya, gampang nanti, tapi teleponin. Mau LW kakinya gurunya pincang LW, siapa yang nganterin? Masjidnya masih kayak gitu, masa nggak dibantuin ya? Minta ke Lampung Walk itu sama Umi Ayu itu cemplungin ke siring mana gitu. Siapa dulu Ki? Terima takdir Allah. Ya santri serap tidur serap. Aduh berat hidup serap. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman itu gimana? Percaya dalam hati, membenarkan, tasdik, lisannya apa? Mengikrarkan, dan seluruh anggota badannya mengamalkan dari keyakinannya itu. Beriman kepada Allah wajib tunduk, pasrah, patuh, manut, percaya Allah sebagai Rabb. Maka ibadah dibuktikan dengan ibadah. Ini foto ini biar walinya tahu kalau anaknya nggak ada yang jaga pada taklim. Di share grup ini wali gabungan, bukan wali pondok. Tujuannya supaya jangan bingung nyari guru loh sebab ya orang yang beriman itu apalah masalahnya hidup, dikasih nggak enak, dikasih sakit, dikasih ujian, jalan masuk surga melalui pintu sabar. Apa masalahnya? Nggak suka piket, itu ternyata berpahala. Ataupun kalau kamu benci piketnya, bersabarnya berpahala. Dipaksa kebaikan katamu boleh kan? Iya, karena manusia pengennya bebas. Malah yang berat ya, Raihan, jadi sultan kaya raya, apa mau mondok? Iya males lah. Ya. Pengen ijazah beli nanti kan, nyetak ijazah sendiri buat sekolah di print. Saking kaya rayanya. Bisa begitu kalau diberikan nikmat yang banyak.
Sehingga hatinya jauh dari iman, jauh dari Allah. Karena nikmat-nikmat itu tidak semua kemudian sukses disikapi, ya. Sukses diterapkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Oleh karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berikutnya. Tsumma lam yartabu. Wah, ini urusan tidak ragu ini, Serap. Kalau menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, akan Allah tolong. In tansurullah yang sungguh yusabbit aqdamakum. Mantap enggak Abdullah? Tapi miskin gimana? Mana udah dijelasin ya? Jadi ustadz kaya apa miskin? Kaya. Ustadz Somad yang kaya, ya. Satu di Indonesia. Mayoritasnya ekonominya miskin, kerjaannya banyak. Ada enggak yang ragu? Di sini ditegaskan sumalam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Ragu ini apa? Biasanya yang membuat orang menjadi sampai pada bunuh diri, depresi, ragu ini. Ragu enggak dapat jodoh Mbak Sarah? Yakin ada jodohnya di dunia ini? Mbak Ayu yakin nanti akan hamil cepatnya. Mantap. Ya. Ragu atau tidak imannya dipertanyakan di sini. Summalam yartabu, orang yang beriman itu tidak ragu. Biasanya apa sih? Karir kan? Ekonomi kan? Atau anak yang kemudian nanti mau makan apa? Walinya Allah bagi orang-orang yang soleh. Selesai. Dia pikirkan dirinya aja, pastikan statusnya solehah, diridhoi Allah, hidupnya hari demi hari, waktu demi waktu diisi kebaikan. Mbak Ihdanya Juli walimah, bulan besar apa bulan udah lewat ya besarnya. Mantap apa enggak itu? Anaknya 20. Ada enggak anak TAUD atau anak TK itu yang anak ini kok pintar apa gimana gitu, pengen punya anak kayak gitu. Ada enggak gitu Mbak Ida? Dari ngajar 3 tahunan ini. Dia buat sendiri lah anaknya ya. Pas jadinya kok malah nurun yang beling gitu. Ya sudah terima. Berarti ibunya hebat. Ya kan, dikasih anak yang super, berarti ibunya mampu kan gitu. Tidak ragu ya. Ragu ini merontokkan keimanan dan termasuk kurang ajar, enggak pantas. Enggak pantas seorang hamba kepada Allah meragukan jaminannya. Mangkel enggak kalau Mbak Ayu tukang asuransi apa prudensial apa asuransi apa itu yang syariah. Nanti dijamin ini asuransi apa jiwa apa. Terus Mbak Ayu sebagai tukang asuransi meyakinkan. Nanti pasti klaimnya cair gini. Enggak percaya gitu. Apa iya nanti uangnya kabur gitu. Kan marah kan salesnya begitu. Tidak dipercayai. Apa itu perusahaan asuransinya. Yang ragu dengan rezeki Allah termasuk su'ul adab kepada Allah. Kemarin yang memberi rezeki Allah, maka hari ini juga Allah terus akan memberi rezeki sampai yang akan datang. Waktu itu sudah terungkap kenapa ada orang miskin. Males. Miskin akibat atau takdir? Akibat kemalasan, bodoh, nggak apal-apal, nggak paham tajwid, males, guru dilewekin. Jelas su'ul adab dalam belajar. Akhirnya apa? Allah tidak memberikan ilmu. Guru nggak berwibawa, nggak dianggap. Milih-milih guru yang harus abi ini, umi ini, yang galak, yang begini. Ya kamu sendiri yang salah.
Kenapa harus mensyarat-syaratkan mau menghormati kepada guru-guru yang galak? Akhirnya ilmu tidak masuk. Pas diuji, dicek, zong, gua umur tua di pondok ini nggak jelas ilmunya, nggak pasti. Nah, orang yang ragu kepada jaminan Allah ini jelek sekali ya. Jelek sekali. Gak boleh ya, jadi mantep. Nahnu narzukukum wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Nangis, di langit ada rizkiku. Selesai. Maka tinggal dipelajari sunnah-sunnah kehidupan ini, sunnatullah. Rasulullah mencontohkan bagaimana bangun pagi, bekerja keras. Tinggalkan yang gak berguna. Kalau santri banyakin ngobrol, ribut bully. Tinggalin biar belajarnya benar. Kalau adik-adik ini tanggung jawab calon suami ya. Ada yang diperjuangkan katanya. Jelas waktu ini nilainya ibadah untuk maslahat dunia atau akhirat. Telepon-teleponan, WA-WA-an ini untuk kepentingan akhirat apa kepentingan dunia? Maslahat, keuntungan apa? Dicek. Itu orang yang mawas diri, orang yang beradab kepada diri sendiri, tidak menzolimi diri sendiri, cek. Kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yang memilih terus ingin memperbaiki ekonomi, ya pahami bagaimana kunci sukses meraih rezeki yang halal, belajar tentang ekonomi. Yang pengen jadi guru keramat, jadi sekali Mbak Ayu mendoakan, ya Raihan, pelajaran IPA langsung masuk kota karena gurunya keramat. Maksudnya gurunya itu punya upas, tuh, berbisa, tembus sundul langit doanya, mendoakan Raihan langsung pintar, ilmunya nempel, ridho guru, kan begitu. Nah, itu ada gurunya juga, santrinya juga berada kepada guru, gurunya juga menjaga sebagai seorang guru, warok, zuhud, apalagi hidup sederhana, apalagi ikhlas, mensucikan jiwa. Guru keramat. Jadi ada faktor dari guru juga. Bertemu dengan santri beradab, berhasillah dalam mengajar. Ada yang takut, gimana umi kapah Mbak Ayu, nggak bisa makan kalau suaminya meninggal. Ada yang takut gitu? Apa nggak pernah tahu ada janda-janda masih bisa makan? Seberapa banyak janda yang ada di dunia ini? Makan semua? Makan semua. Dengan izin Allah, Allah yang menjamin rezeki. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Ada yang wa iyyahum. Yang memberi rezeki itu kami, kata Allah, bukan bapakmu, bukan ibumu. Kan begitu. Ya. Jadi keyakinan yang kuat terhadap jaminan rezeki ini, ada hadis kutsinya gimana itu? Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Gimana itu bunyinya? Ana inda dzanni abdi bi, ya. Saya sesuai dengan persangkaan hamba. Jadi kalau berprasangka baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah la ta'khudhu sinatu wala naum. Mantap. Iman itu mantap. Ya. Kemudian kalau mau dibuktikan, setelah tidak ragu-ragu itu orang beriman, kata Allah di sini dia mau berjihad antara hidup dan mati, pulang tinggal nama atau cacat, perang. Yang suka berantem Ashraf, berangkat Palestina, tinggal nama pulang atau cacat atau selamat, 3 kemungkinan itu, ya. Kena peluru kupingnya bolong, terus masih hidup, atau cacat diamputasi, ya. Atau memang meninggal sekalian, atau selamat. Kemungkinan-kemungkinan itu kemudian membuat ujian iman yang paling puncak itu, Serap. Kalau ngomong-ngomong begini ini, Serap, resikonya kan nggak ada, malah dipuji, dihormati. Tapi kalau berperang, membela agama ini, wah, selip-selip balik gendut ketembak cepat nih. Nah, iya kan? Itu kemudian menjadi ukuran puncak iman apabila orang itu mau berjihad. Sekaligus kalau seperti Usamah bin Laden kita dengar, orang kaya bukan hanya jiwanya yang ikut berperang di Afghanistan, tapi juga duitnya, hartanya untuk membiayai
perang. Itu lengkap tuh. Wajahdu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Ini orang-orang kemudian indikator kebenaran imannya atau bukti keimanannya itu. Ya. Oke lah kalau di sini negara yang aman. Fisabilillahnya gimana? Ditafsirkan fisabilillah itu menolong agama Allah dengan banyak bentuk, mengurusi pesantren, mengurusi lembaga dakwah, apakah mengurus ormas, ya. Semua yang bermuara pada perjuangan dikiaskan bagian daripada fisabilillah. Berarti apa? Hidup babi kemarin hidup ya. Hidup di hutan babi hidup. Apa kerja babi? Makan, tidur, nyuk-nyuk, berkembang biak, ya. Terus gemuk, gede ya. Udah gitu terus beranak pinak. Apa hidup mau begitu aja? Buya Hamka bilang gimana? Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan pun hidup. Maka orang hidup harus ada nilai perjuangan yang membedakan dengan babi tadi itu. Jangan cuman pondok ini kayak ayam potong, gemukin badan, broiler, ya. Apa? Nggak ada tahajudnya, nggak ada greget-gregetnya, amal soleh yang lain. Apalagi di pondok ini cuma nyampah gitu kan, menuin WC, buang sampah di bawah kasur, apa begitu? Ya, terlalu jauh. Standarnya terlalu jauh, jomplang. Ya, para santri hidup ini hakikatnya perjuangan. Ya serap, hidup ini hakikatnya perjuangan, bukan sekadar hidup. Hadirin Allah, itu dari surat Al-Hujurat. Silakan didalami lagi tafsirnya. Berikutnya kita kaji kitab iman ini pada pembahasan perbaikan hati, mumpung Ramadan ini. Yaumala yang fa'umalun wala banun. Kitab iman ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani yang direkomendasikan oleh ratusan ulama, 100 ulama merekomendasikan untuk mengkaji kitab ini. Kemudian pada pembahasan yang akan kita kaji adalah perbaikan hati. Yauma la yang fa'u malun wala banun. Tulis din. Surat Asy-Syura. Pada hari itu tak berguna lagi mal, harta dan juga anak wala banun dan anak-anak. Padahal di dunia ini orang sangat membangga-banggakan apa? Harta dan keturunan. Anak saya tentara, anak saya dokter, anak saya ustadz. Tidak boleh sekalipun benar anaknya jadi ustadz sesuai kebutuhan umat, ya tetap nggak boleh dibangga-banggain. Nanti ada penjelasannya. Dan itu kemudian nanti di hadapan Allah itu tidak berguna. Ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap Allah itu dengan membawa hati yang salim, yang selamat. Ini. Jadi hati yang sehat, yang selamat, itu yang bisa menghadap Allah. Dan itulah hatinya orang yang Abdullah kemana? Sini aja. Orang yang beriman, hatinya selamat, hatinya sehat, baru yang bisa menghadap Allah, yang berguna maksudnya, yang diterima perbuatan-perbuatan amal solehnya. Kalau selain itu enggak ada gunanya. Tanah yang baik untuk pertanian itu ada kriterianya. Itu enggak tahu Mbak Ayu itu. Tanah yang bagaimana? Warnanya hitam atau mengandung humus apa mengandung apa? Ada aturan, ada ketentuan. Begitu pula hati orang yang beriman. Agar bisa tumbuh iman, para guru-guru yang ngajarkan agama ini itu baru di kepala loh ya, baru di kepala, belum sampai ke hati yang menjadi
iman, baru wawasan, baru makanan akliyah, belum makanan kolbu. Oleh karena itu belum menjadi iman yang menyatu, masalahnya itu. Sehingga perlu kita dalami bagaimana iman itu biar bisa hidup. Ya, di sini diterangkan sifat-sifat tertentu yang menjadi bukti orang beriman. Pertama, orang beriman itu memiliki perhatian pada kebenaran. Bagaimana tadi? Orang yang beriman itu konsen gitu, seneng ya Wedi. Ini kalau nggak taklim meriang gitu, baru. Ya, kalau nggak belajar tahsin badannya pegel-pegel gitu. Kalau sekarang kan kalau nggak nelpon dia lemes. Nah ini. Ditinggal nikah, wah nyanyi lagu ditinggal rapi nanti. Gimana di? Orang yang memiliki perhatian kepada kebenaran, fabasyir ibad alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lantas mengikuti yang terbaik darinya. Mendengarkan nasihat, tausiah, ayat direspon, didengerin itu. Kan omongan Al-Qur'an yang diterangkan itu didengerin. Ya. Lalu dia ikuti, lalu dia amalkan dengan amalan terbaik. Fayattabi'una ahsana. Dia melakukan amalan sebaik mungkin. Umpamanya dia mendengar perintah untuk membaca Al-Qur'an, dia berusaha bagaimana bisa tilawah yang tartil, warattilil Qur'ana tartila, zainul Qur'an bi aswatikum. Dia tahu Allah berjanji walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh akan kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Dia akhirnya serius belajar Al-Qur'an, serius belajar tajwid, belajar makhraj, sungguh-sungguh. Ya. Sehingga dia memberikan perhatian yang terbaik, maka kemudian ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Diberi berarti apa? Allah yang kuasa, kitanya minta. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni as'alukal huda. Minta petunjuk hidayah kepadamu ya Allah. Itu yang paling layak untuk diminta. Bukan hanya minta duit. Jadi yang utama minta dulu hidayah, baru minta kesehatan, minta apa? Rezeki ya boleh, tapi adabnya lebih mulia, lebih tinggi kalau meminta hidayah. Mereka itulah kemudian yang diberi Allah hidayah. Ulaika alladzina hadahumullah. Dan juga orang-orang yang berpikir ulul albab, berakal. Ini orang berakal itu tahu kebenaran, disambut. Jadi kalau kebenaran itu diterang-terangkan, mungkin melalui taklim, mungkin melalui pembelajaran di kelas, mungkin melalui yang guru-guru grup, ada video, potongan-potongan nasihat, ada tulisan-tulisan, direspon, disambut. Nah itu menandakan apa? Hatinya hidup sehat, merespon kebenaran, peduli terhadap kebenaran. Adapun hati orang kafir, qalbun mayyit, hati yang mati, ya orang kafir, atau qalbun marid, orang beriman tapi lemah, dhaful iman, namanya hatinya sakit, ya juga qalbun marid, maka kita lihat ia melengos, berpaling dari kebenaran. Taklim, nggak mau. Ya, kan terlalu kalau taklim harus dibungkus dengan apa ini? Peraturan yang nanti gajinya nggak cair, terlalu gitu kan. Ya, memang
open nggak dengan kebenaran? Ya. Kemudian merespon nggak dengan seruan Allah di sini? Nah, orang-orang yang hatinya mati, orang kafir, orang yang hatinya sakit, orang beriman tapi fasik, tukang maksiat, atau orang munafik tapi masih Islam, maka kita lihat mereka tidak peduli dengan seruan-seruan dakwah, dan mereka itu dikatakan oleh Syekh, mereka itu bodoh dan tidak mendapatkan hidayah. Tuh, Syekh Abdul Majid tegas nih. Orang kayak gitu tuh orang nggak dapat dia. Maka nikmat, maka kita bersyukur kita diberi hidayah, mau menerima Islam, mau mondok, mau bekerja di tempat yang mendukung ya penerapan amaliyah Islam, amaliyah yaumiyah sehari-hari. Di situ kita kerja, di situ juga kita bisa murojaah, di situ kita kerja, di situ juga kita bisa berdakwah, di situ kita kerja, di situ juga bisa hidup sewajarnya. Tidak hidup meminta-minta, karena Allah senang kalau hambanya berjuang, berdakwah. Allah meridhoi, dan cukuplah ridho Allah itu sebagai tujuan. Dan biasanya Allah akan menolong dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, rezekinya sedikit, barokah, anaknya tidak nakal-nakal, ya, badannya sehat, tidak gampang sakit-sakit, ya, semuanya bisa berubah menjadi keberkahan. Karena apa? Allah ridho. Kemudian Allah juga berfirman, tidaklah datang kepada mereka suatu ayat di antara ayat-ayat Allah mereka kecuali mereka berpaling darinya. Kecuali mereka berpaling darinya, tidak mau memperhatikan, tidak mau merespon, tidak mau peduli dengan seruan-seruan Allah. Jadi ini guru, ya guru-guru, guru apa saja, kalau sudah menasihati sekali, 2 kali, 3 kali, emangnya sudah cukup? Ada yang mengatakan kalau sudah 3 kali sudah nggak perlu diingatkan. Nggak ada. Itu kan akal-akalan orang saja. Sebetulnya kalau Nabi cuman boleh 3 kali, habis itu udah gugur kewajiban, nggak? Ya nggak ada Islam nanti. Karena bisa jadi lebih dari 3 kali dan tidak ada aturan syar'i kalau anak itu diomongin udah 3 kali berlepas diri, nggak ada, tetap. Ya. Di situ bagian perjuangannya, disuruh ulang. Santri ini udah diomongin 4 kali. Rizki 4 tahun diomonginnya udah 4.000 ya. Sehari bisa 3 kali. Setahun kali 360 ya udah beribu-ribu. Belum 100% sesuai harapan, ya sudah. Ya Bi, nggak ada batasan 3 kali itu, tidak ada dalil. Kalau sudah 3 kali gugur kewajiban enggak? Terus. Bayu udah berapa kali ngomongin Rizki? Hingga boleh nggak diomongin, terus diomongin, ya. Kemudian yang kedua apa? Mencintai kebenaran. Mencintai apa? Kebenaran, ya. Dan lapang dada, yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Nih, kalau kita mau cek kita itu dengan kebenaran seperti apa hati kita, maka orang yang hatinya atau orang yang beriman, dia akan memiliki hati yang sehat, cinta kepada kebenaran, hatinya lapang untuk mempelajari Islam. Waduh, seumur hidup kita mempelajari pelajaran agama ini tidak akan cukup. Apalagi di dunia kita, di pendidikan kita juga harus dipelajari pelajaran umum istilahnya. Di hakikatnya semua ilmu dari Allah. Orang belum paham Islamisasi, karena semua ilmu dari Allah. Sehingga faktanya perhatian kurikulum tetap ada presentasi, pelajaran umum sekian, pelajaran agama sekian, penerapannya masih begitu. Ya.
Memang juga masalahnya apa itu gurunya tidak bisa membawa kepada tauhid pelajaran umumnya sehingga sekuler, dan memang sekularisasi ilmu terjadi sehingga ilmu dipisahkan dari nilai-nilai agama sehingga ilmu itu bebas nilai, value free, akhirnya sekuler. Itu masalahnya, guru-guru umum itu begitu, pemahamannya belum islamisasi ya, dan mengajarkannya sering terjadi dipertentangkan antara agama dan sains itu, padahal harusnya tauhid semuanya itu bersumber dari Allah. Nah, faktanya orang yang mempelajari Islam ini kalau semuanya tidak ada pelajaran umum pun sampai meninggal pun ilmu agama ini masih banyak. Kalau mau dibagi-bagi semua mau dipelajari tidak akan cukup waktunya. Maka ulama memberikan panduan belajar ilmu yang fardu ain, yang utama, yang diselesaikan dahulu, baru kemudian ilmu fardu kifayah sesuai dengan bakat minat. Harusnya begitu sekolahnya memfasilitasi itu. Ilmu-ilmu yang enggak akan dipakai untuk kehidupan nantinya setelah menikah, setelah menjadi orang tua, malah perlu ilmu parenting tuh enggak ada, ilmu rumah tangga enggak ada. Maka kalau ada jurusan mau dibuka kan jurusannya apa? Suami yang soleh, istri yang solehah, suami yang baik. Tapi itu enggak ada. Yang ada bimbingan mau nikah di KUA sekali, entah itu dilaksanakan apa enggak. Sulit ya. Di sekolah juga materi itu tidak ada. Nah, sehingga apa? Kita kalau ada ibu-ibu yang punya anak pokoknya untuk ngurusin agama, ini mau jadi ahli sirah, ini mau disuruh jadi ahli akidah, ini jadi ahli fikih, ini jadi ahli hadis, silakan. Ini nggak ada yang ngurusin ini, nggak ada yang mendalami sampai ahli otoritatif, dia memiliki lisensi yang yang berhak menyampaikan itu. Betul-betul ahli berkaliber internasional yang dipikirkan. Sebab penjagaan agama ini dengan melalui penjagaan ilmu. Ya, kalau kita lihat konspirasi itu merusak Islam melalui merusak ilmu, maka kemungkaran itu bukan hanya pelacuran, bukan hanya minum-minuman keras, tapi juga kemungkaran ilmu. Ilmu disekulerkan. Orang mempelajari ilmu sekuler sendiri gitu ya. Jadi munafik sendiri gitu. Orang Islam tapi membenci ajaran Islam. Orientalis ketawa itu ya. Orang Islam tapi karakter cara beragamanya mirip orang orientalis. Enggak menyukai, atau Islamfobia, enggak menyukai ajaran agamanya, enggak menyukai syariat Islam. Kan aneh. Padahal itu hak ya. Hak orang Islam menerapkan agama dilindungi oleh undang-undang harusnya ya. Nah ini orang yang mencintai kebenaran dan lapang dada menerima Islam, hatinya sehat, mempelajari Islam, dengan demikian ia berhak memperoleh petunjuk dari Allah. Adapun orang yang memiliki hati sakit, maka kita melihat dia benci kebenaran, dadanya sempit mendengarkan Islam, sehingga dengan demikian ia telah menjerumuskan dirinya dalam hukuman Allah. Itu tadi surat Al-An'am ayat 126. Jadi kalau orang yang yasrah sadrahu lil Islam, taklim senang, karena di situ kemudian Allah akan memberikan hidayah, dan bukti Allah suka kepada hamba. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau anak ditanya mau kuliah apa? Jurusan tafsir. Mau kuliah apa? Bahasa Arab. Jadi jurusan hadis. Berarti Allah senanglah orang tua itu. Allah memilih anaknya mau menjadi orang baik, sehingga memilih jalan ilmu, sehingga dia faqih fiddin, paham atas agama. Berarti tandanya Allah akan memilih dia menjadi orang baik. Karena kebaikan ya itu atau akhlak mulia puncaknya tidak mungkin tanpa ilmu, tanpa pemahaman ilmu yang benar. Kemudian kalau dia menentang, maka dia seperti
mendaki ya, dadanya sempit. Apa ini ya, ja'al Allah jadikan sadrahu doyikon, sempit, harjang ka'ana ma yasa'adu bisa, seperti dia kita naik tangga lantai 2 ini aja sudah berat, lantai 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini nanjak langit ya, itu kalau dimaknai kiasan ya, orang itu nggak mungkin lah, mana tangganya langit, nggak ada ya, langsung ke atas. Bagaimana caranya? Artinya sulit ya, artinya berat. Kalau orang itu hatinya sakit seperti itu, seperti mendaki langit. Kenapa? Hal ini dikarenakan mereka membenci kebenaran. Benci itu sempit dadanya ya, sesak. Allah berfirman, tetapi ia membawa kebenaran kepada mereka, sedangkan kebanyakan mereka terhadap kebenaran itu benci. Kepada syariat itu kebanyakan benci, nggak mau. Nah ini, jadi orang yang hatinya selamat, cinta kebenaran, lapang dada menerima Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, buktinya lagi adalah menyambut seruan iman dan menginginkan tambahan iman. Kalau ada seruan iman disambut dan pengen apa? Bertambah. Pemilik hati yang sehat itu menyambut seruan iman sebagaimana ucapan orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Ya, dikisahkan Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa'amanna. Ya, Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Nah, disuruh mati sama orang baik nih. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar, Rabbana innana sami'na munadiyan, sesungguhnya kami mendengar ya Allah seruan ajakanmu, yunadi lil iman, ajakan untuk beriman, an aminu birabbikum fa amana. Dan setelah mendengar seruan itu ya, apa isinya? Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka an aminu birabbikum, maka kami beriman. Suruh beriman. Maka setelah itu kemudian memohon ampun, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna wa sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Lah ini termasuk minta husnul khotimah ya. Setelah beriman, diseru iman, merespon iman, terus berdoa, minta dosanya diampuni, kesalahan-kesalahan dihapus oleh Allah, dan minta mati bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa tawaffana ma'al abror. Orang baik di dunia ini bisa dilihat ya, bisa diidentifikasi ya, orang abror itu. Berarti kalau kita hari-hari hidup kita isi dengan berkumpul, wa kunu ma'as shodiqin, dan berkumpullah dengan orang-orang yang jujur, yang sodik, berinteraksi dengan orang-orang yang baik, al-abror ini selalu berbuat kebaikan, maka peluang mati bersama atau dalam keadaan baik itu menjadi besar. Nah, pilihannya nggak ada lain, berarti menuju tua atau dalam kehidupannya diisi bersama berkumpul orang-orang yang baik. Caranya gitu. Kita lihat orang baik, kita berteman, berkumpul, berinteraksi. Kalau mungkin kerja bareng, bisa kerja bareng istilahnya. Berada di lembaga itu, kalau di situ orang-orang baik, maka pas dicabut nyawa berada dalam atau bersama orang-orang yang baik. Caranya gitu aja caranya ya. Berarti kalau di HP ini ada Mbak Ayu, ada teman berapa ribu di nomornya temannya, 1.500 atau berapa saya ini. Nah itu mana yang teman buruk, delete lah ya kalau HP. Kalau kemudian lingkungan, di situ isinya banyak yang memberikan contoh nggak baik, pindah rumah lah. Iya kan? Apa namanya itu? Jar qobladar. Jar qobladar itu apa, Mbak Najma? Ini coba. Tetangga dulu, baru rumah. Ya, maksudnya gimana, Mbak Najma? Tetangga yang baik dulu dilihat. Kalau mau beli rumah, kalau mau membangun rumah, lihat tetangganya orang baik dulu, baru di situ dibeli atau dibangun. Kalau di situ tidak ada yang baik, resiko.
ya, jar qoblat dar. Itu kalau mau dikembangkan penerapannya, ya. Jadi di sana sini isinya kita berinteraksi dengan orang baik. Harapannya begitu, ya. Harapannya begitu sehingga meninggal wa tawaffana ma'al abror. Kemudian seorang mukmin senantiasa menginginkan agar imannya bertambah. Orang mukmin apa? Ingin bertambah iman atau bertambah gaji, bertambah duit, iman. Pikirannya itu, ya. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara orang-orang munafik ada yang berkata, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang beriman, maka surat ini menambah imannya. Jadi kalau ini kisah surat Taubah ini kemudian ayat yang belum turun semua, berarti kalau dibawa pada kita, hari ini belajar surat apa tadi? Al-Hujurat, Al-An'am. Besok atau nanti sore ada lagi yang guru-guru agama membaca surat Ali Imran. Sorenya mengkaji surat An-Naziat. Ganti-ganti berarti apa? Mestinya imannya semakin bertambah logikanya. Ini kalau turun ayat, orang beriman pagi ayat ini, sore ayat ini turun bertambah. Nah, kita ini sudah selesai ayatnya, sudah turun semua, tinggal mengkajinya, mentadaburinya sehingga masuk ke dalam keimanan kita. Maka kita cek, kita ini udah nambah ngaji ayat ini kok imannya belum bertambah, apa yang salah? Mungkin keikhlasannya, ya, tujuan hidupnya belum jelas, banyak penyakit-penyakit hati. Kalau hatinya sudah dipenuhi dengan keinginan dunia, itulah yang kemudian menjadi hijab. Nih, hijab. Di sana akhirat terhalang dunia begini, nggak bisa nampak. Kalau Allah di langit terhijab, apa ini atap. Maksudnya apa? Itu adalah dosa, itu adalah dunia yang menghalangi, yang menghijab diri kita, hati kita dengan Allah. Masing-masing orang punya kelemahan sendiri-sendiri. Apa yang ada di hatinya kemudian dia pikirkan berat, pagi siang sore tujuan hidupnya begitu, itulah hijab-hijabnya yang harus dibuang. Adapun orang-orang beriman ini, kalau nambah baca surat, imannya nambah, terus seneng. Pada tidur. Gimana arti senengnya? Kalau seneng dia perhatian. Ayat dijelaskan, enaklah jiping aja ngaji kuping, mau nulis. Ustaznya pontang-panting menjelaskan hukumnya supaya paham. Nah, yang dengerin santai sambil tidur. Bagaimana? Gembira di sini nggak ada. Kalau gembira, warisan Nabi dibagi-bagi adalah ilmu disampaikan. Dia akan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh perhatian. Jip, katanya ada belajar, mendengarkan penjelasan. Kamu yang ngomong, kamu yang melanggar, gimana? Dan ada pun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit. Ini masalahnya nih. Maka surat itu bertambah kekafiran. Dengan membaca itu malah tambah jauh, tambah kafir di sini. Di samping kekafirannya yang telah ada. Kafirnya umpamanya dihitungnya 1. Baca surat ini orang munafik, orang kafir tambah. Double kafirnya jadi 2. Jadi nggak ada gunanya. Ya, ayat-ayat yang dibaca itu tidak memberikan faedah sama sekali. At-Taubah ayat 124. Adapun orang-orang yang memiliki hati sakit, kita lihat mereka itu malah nemen menghalang-halangi dakwah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah, yaitu orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Ya, nggak ada orang yang mau meniti jalan Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Untuk melihat orang-orang yang berhati sehat, tafakur dia memikirkan, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, terhadap ciptaan Allah dipikirkan, tentang penciptaan langit dan bumi, serta tentang petunjuk yang datang dari Allah yang memberitahukan kepada mereka hikmah dari kehidupan dan kematian mereka, serta menceritakan kepada mereka masa lalu dan masa depan mereka, surga yang disediakan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman,
dan siksa yang diberikan orang yang menanti orang-orang kafir. Mereka juga bertafakur, mikir tentang mukjizat-mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja mukjizat Nabi kita? Termasuknya Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pelajari kemudian bukti-bukti kebenaran dan bagaimana mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan beliau kepada mereka sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan. Ini ukurannya, imannya benar, bahagianya diperoleh. Ini kalau beragama ini enggak bahagia, ada yang salah. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Surat Al-Imran ayat 191 itu ya. Ya serap, melihat orang cacat iman bertambah, melihat langit tanpa tiang iman bertambah, melihat kelapa tahu-tahu ada airnya iman bertambah, ya kan? Di dalam langit di kolong langit ini, di atas bumi, di dalam bumi ada makhluk-makhluk. Gimana itu ngasih makannya itu? Ya? Siapa yang menjamin? Nah, semua menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah dan membuat iman kita semakin bertambah. Adapun orang kafir, hati-hati ini. Orang kafir mereka telah menghilangkan fungsi mikirnya itu. Fungsi berpikirnya hilang, kupingnya, ya akalnya enggak berfungsi. Dia tidak tahu tujuan penciptaan. Kedua organ kuping dan mata, ya, itu tidak berguna lagi, sehingga mereka tidak mengakui kesalahan kecuali pada hari kiamat, dan mereka nanti menyesal di hari kiamat. Dikisahkan dalam surat Al-Mulk itu. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar, Din, Al-Mulk 10 Din, dan sekiranya mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau berpikir. Bunyinya gimana? Suka? Al-Mulk ayat 10. Niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka binasalah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu surat Al-Mulk ayat 10 sampai 11. Kemudian terakhir satu lagi, tanda iman itu dengan tazakur, mengambil peringatan. Tazakur, mengambil peringatan. Manusia itu biasa lupa, tetapi orang yang memiliki hati sehat berusaha mengambil peringatan sehingga ia bisa melihat dan tidak buta. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa godaan dari setan, mereka mengambil peringatan, bukan pelajaran, peringatan, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Ini penting ya, muhasabah ya, adab kepada diri sendiri, introspeksi, melihat kesalahan dan mengambil peringatan. Karena itu Allah memerintahkan untuk memberikan peringatan. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin, surat Az-Zariyat itu. Beri peringatan karena peringatan itu, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul dzikra lil mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu berilah peringatan. Ya, kita disuruh berdakwah ini, menasihati, memberikan peringatan. Rasul itu bagaimana Han? Dua tugasnya, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, nazir, ancaman bahkan. Apa itu kabar gembira? Surga, kehidupan di akhirat yang kekal abadi penuh kenikmatan. Semuanya nikmat, semuanya menyenangkan apabila manusia sudah berhasil melalui kehidupan dunia ini sukses dan bisa masuk surga. Diberikan motivasi ya, kabar gembira, basyira, dan kemudian nazira, peringatan apa? Kalau manusia ingkar, kafir, itu artinya ingkar, menutupi kebenaran, berbuat maksiat, tidak mau beriman, akan diancam, dimasukkan, disiksa
azab yang pedih, azab yang syadidul iqab, yang keras hukumannya. Apabila dia gagal dalam hidup ini, pada akhirnya menjadi budak-budak dunia, budak-budak hawa nafsu, yang juga budak-budak setan ya, diperturutkan itu semua, melanggar seluruh aturan-aturan syariat dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Adapun orang-orang yang hatinya sakit nih, maka kita lihat mereka itu dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Sakit loh, nggak beriman. Ya, lalai. Dia bukan mati. Kalau mati orang kafir. Kalau orang mukmin hati yang sehat. Sehat itu menerima seruan dan mau mengamalkan, mau menerapkan, mau menerima dakwah. Itu baru hati yang sehat. Hati ada 3 tadi, hati yang marid, hati yang mayit, dan hati yang salim ya, qalbun salim. Sehingga awal tadi yaumala malu wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Jadi 4 materi ya pembahasan. Pertama apa tadi? Memiliki perhatian terhadap kebenaran. Yang kedua, mencintai kebenaran dan lapang dada menerima Islam. Ketiga apa? Menyambut seruan Islam, iman, dan menginginkan tambahan iman. Yang terakhir apa? Mengambil peringatan atau tadzakur. Bila ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Ya, Ki bangun. Udah waktunya ajaran. Kelas 4 HIM sama kelas 2 di sini. Bengkel Tasin biar diberesin sama BDG gabungan. Juga ada beberapa yang izin nih, Mbak Ayu, banyak yang izin. Kalau Hafla bapaknya operasi. Kalau Sakila sakit, mungkin abangnya. Iya kan? Tidur terus. Nah, baru bangun. Ada pertanyaan? Mbak Sarah? Aman? Semakin menderita di Ica? Oh. Mbak Ana, Mbak Syawel, Mbak Najma makin kurus. Biodata ta'aruf belum dikirim. Abi Adi udah mumet ya. Ya. Ya Allah. Itu jangan masuk video ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.